Baiklah, selamat berjumpa anak-anak hebat semuanya. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran Bapak kali ini. Sebelumnya, mohon di like dan subscribe video ini supaya kalian bisa mengikuti video-video Bapak berikutnya. Baik, kita mulai akan belajar. Ingat anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah nanti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyebutkan unsur-unsur kerucut. Yang kedua, menemukan luas permukaan kerucut. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah terkait dengan luas permukaan kerucut. Itu, ya. Oke, benda-benda yang berbentuk kerucut. Coba kita ulang kembali, ya. Yang kemarin, ya, kita pelajari. Yang pertama, ini topi. Yang kedua, nasi tumpeng itu bentuk kerucut ya. 3, es krim juga berbentuk kerucut. Kemudian topi ulang tahun berbentuk kerucut. Dan pengeras suara juga berbentuk kerucut. Oke, unsur-unsur kerucut kita ingat kembali video Bapak yang sebelumnya ya. Di mana kerucut itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah selimut yang berbentuk juring lingkaran. Jadi alasnya berbentuk lingkaran dan selimut berbentuk juring lingkaran. Kerucut adalah limas ya, yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita bangun ruang ya, kerucut itu limas. Kalau limas itu alasnya bisa segitiga, segi empat, dan segi banyak yang lain ya. Sedangkan kalau kerucut alasnya itu berbentuk lingkaran. Oke, unsur-unsur kerucut. Ya, unsur kerucut terdiri atas, kita ulang kembali. AB ini namanya apa? Nah, AB ini ya, diameter ya. Berikutnya OB, OB OA. Nah, yang ini OB OA itu namanya jari-jari alas ya. Berikutnya OT. Ini namanya tinggi ya, tinggi kerucut. Ya, bukan tabung ya, tinggi kerucut. OT. Berikutnya TB ya, TB ya, ini TA ya. Kalau Bapak tunjukin ya, ini TB TA. Nah, itu namanya adalah garis pelukis ya, garis pelukis. Kemudian berikutnya adalah ini T ini apa? Ya, titik puncak daripada kerucut ya. Berikutnya perhatikan segitiga OT TOB ya, segitiga TOB yang ini. Ini perhatikan dia segitiga ini ya. Kalau dari segitiga itu, Nana, berdasarkan teorema Pythagoras, maka TB, nah, TB ini, teorema Pythagoras, miring ya, TB kuadrat sama dengan OT kuadrat, ya, ditambah OB kuadrat, gitu. Sehingga kita akan dapatkan, ya, TB-nya ini, TB-nya itu sama dengan S, OT-nya sama dengan T, dan OB-nya R. Sehingga ditemukanlah hubungan antara garis pelukis, tinggi, dan jari-jari adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Tuh. Oke, kita teruskan. Sekarang unsur-unsur daripada kerucut yang lain. Ya. Yang lainnya kita lihat ya. Nah, ini namanya apa? Ya, alasnya ya, alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Sedangkan ya, yang ini daerah yang kuning ya, itu namanya apa? Selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Gitu. Kerucut ingat memiliki dua sisi, yaitu alas dan selimut. Kerucut memiliki satu rusuk yang berbentuk lingkaran. Ini ingat ya. Ini rusuknya. Kerucut tidak memiliki titik sudut. Kita teruskan. Jika kita ingin membuat topi ulang tahun seperti ini dengan menggunakan kertas, berapa banyak bahan yang diperlukan? Nah, berapa banyak bahan yang kita perlukan? Untuk itu, kita harus tahu berapa luas permukaan topi yang berbentuk kerucut itu. Jadi, setidaknya kita harus tahu ya, berapa sih
luas permukaan topi ini yang berbentuk kerucut ini. Gitu. Yuk kita pelajari, anak-anak. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita menginjak ke luas permukaan kerucut. Nah, sekarang perhatikan, Bapak punya kerucut seperti ini, terbuat dari kertas ya. Nah, ini adalah kerucut yang Bapak buat dari kertas. Nah, kemudian alasnya ini akan Bapak buka. Ya, jadi alasnya yang ini ya. Alas ini akan Bapak buka. Nah, sehingga dia akan menjadi seperti ini, anak-anak. Seperti ini. Ya, alasnya sudah kita buka ya. Nah, ini selimutnya. Gitu. Selimutnya akan kita gunting, anak-anak. Selimutnya kita gunting. Ya, selimutnya digunting akan menjadi gimana? Nah, seperti itu. Ini kita gunting ke atas ya. Ya, kita gunting di sini ya. Gunting ke atas, maka dia akan berbentuk nantinya seperti ini. Nah, terbuka dia ya. Kemudian dibuka lagi ya selimutnya, dibuka lagi. Oke. Ya, yang terakhir dia akan berbentuk seperti ini. Selimut ini akan berbentuk menjadi apa? Ini juring ya. Juring daripada lingkaran, ini alasnya. Gitu. Sekarang mari kita lihat ya. Nah, tadi kerucut ini setelah dibuka akan menjadi begini ya. Nah, artinya itu apa ya? Ini kalau Bapak gambarkan seperti ini dia. Nah, alasnya ini kalau Bapak gambar yang ini akan menjadi ini ya. Alasnya akan menjadi yang ini gitu. Nah, kita perhatikan anak-anak ya. Yang ini adalah selimutnya ya. Sedangkan yang lagi satu nah, yang ini adalah alasnya ya. Ini alasnya. Ini selimut, ini alasnya. Gitu. Nah, berikutnya mari kita lihat luas permukaan kerucut. Seperti ini. Nah, ini Bapak buatkan jaring-jaring kerucutnya ya. Ini 2 VR nah, ya. Ini alasnya. Perhatikan selimut kerucut yang berbentuk juring OBC. Jadi kalian mohon perhatikan OBC yang ini, selimutnya ini ya. Kalau diperjelas akan seperti ini. OBC ya. OBC di situ. Jadi Bapak buat lingkaran besar ya, dengan jari-jarinya adalah S ya, garis pelukis. Gitu ya. Ngerti kan? Ini juring ini Bapak buat lingkaran besar dengan jari-jari S. Nah, ini ya. Sehingga untuk mencari luas selimut, kita akan mencari luas juring OBC. Nah, berapa sih luasnya selimut ini? OBC ini. Kita akan cari berapa sih luas juring OBC. Ya. Kita bisa gunakan rumus lingkaran anak-anak di kelas 8. Luas juring OBC ini kita bandingkan dengan luas lingkaran keseluruhan. Ya. Luas lingkaran keseluruhan ini akan sama dengan busur ini, BC, busur BC. Kita bandingkan dengan seluruhnya ini, apanya? Keliling lingkaran. Itu yang ini ya. Sehingga kalau begitu, luas juring itu kan sama dengan luas selimut. Ya. Luas selimut kita bandingkan luas lingkaran yang besar. Luas lingkaran yang besar yaitu PS kuadrat. Akan sama dengan luas busur BC. Ya, panjang busur BC 2PR. Kita bandingkan dengan keliling lingkaran besar. Yaitu 2VS. Ya. Nah, sekarang kita coret 2Pi dengan 2V. Ya, sehingga hilang ya. Nah, sehingga akan menjadi sekarang luas selimut per PS kuadrat adalah R per S. Karena 2V-nya sudah kita coret ya, R per S. Kita coret lagi S-nya di sini, kita coret dengan S-nya yang ini ya. Tuh. Hingga ini S kuadrat, jadi S kali S, ini S, masih S-nya lagi 1 nanti kiri ya. Ya, luas selimut sama dengan luas selimut per PS, masih PS saja sama dengan R. Sekarang kita lakukan perkalian silang ya. Luas selimut akan sama dengan PS dikali R. Kita susun menjadi PRS begitu. Ingat ini ya nak ya, luas selimut adalah PRS. Oke, kita teruskan ya.
Nah, sekarang luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Ya, sehingga luas permukaan kerucut, luas alasnya apa? Iya, PR kuadrat. Luas selimutnya tadi PRS ya. Ini bisa kita PR yang kita keluarkan ya. PR kuadrat akan menjadi PR kurung R. Kalau ini dikalikan PR kuadrat ya. Ya. Ditambah PRS, PR dikali S. Itu. Mari kita coba soal nomor 1. Tony ingin membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan kertas bekas kalender yang telah dipotong seperti gambar seperti di sini ya. Jika panjang AO adalah 24 cm, tentukan panjang garis pelukis kerucut yang terjadi. B. Luas juring sisi tegak atau luas selimut kerucut. C. Panjang jari-jari alas topi yang akan terjadi. Nah, gimana kita menyelesaikan ini? Ya, mudah sekali anak-anak ya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Pertama lihatlah, AO adalah 24. AO ini yang 24. Berarti ini garis pelukis ya. Garis pelukis AO itu sama dengan S sama dengan 24. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 24 cm. Ya sudah ya. Di sini panjang garis pelukis tadi berapa? Panjang garis pelukisnya ya 24 ini ya. Kita teruskan. Sekarang kita akan menggunakan perbandingan untuk mencari luas selimut ya, atau luas juring ini ya. Luas selimut per luas lingkaran akan sama dengan luas selimut ini per tadi kan sudah ya, per luas lingkaran keseluruhannya dengan jari-jari S, ya, jari-jarinya 24 ya. Kita sekarang tidak pakai busur, kita pakai sudutnya saja. Ini 120 berbanding seluruhnya. Seluruh sudutnya 360 gitu ya. Sebagian juring kita bandingkan dengan luas keseluruhan dan sama dengan sudut yang ini 120 kita bandingkan dengan semua sudut. Satu putaran penuh 360 derajat. Kita colek 120 dengan 360. Ini kita ketemu 1, ini ketemu 3. Ya, kita bagi 120. 12 bagi 120, 1, 360 bagi 120, 3. Kita buat yang baru. Luas selimut per luas lingkaran adalah PS kuadrat. Ya. Itu akan sama dengan 1/3. Sehingga luas selimut sama dengan 1/3 dari PS kuadrat. Gitu. 1/3 dikalikan ini. PS kuadrat kali silang. Ya. 1/3 dikalikan PS kuadrat. Sehingga luas selimutnya 1/3. P kita ganti dengan 3,14. Sedangkan S-nya 24. 1/3 13 kali 24 kali 24. Nah, kita terus coret 24 dengan 3. Ini dapat 8. Kita teruskan 3,14 kali 8 kali 24 ya. Sehingga akan menjadi LSK 602,88 begitu. Kita teruskan lagi anak ya. Sehingga tadi ini luas selimut kerucutnya adalah 602,88 cm per segi. Ya, mudah kan? Oke, kita teruskan sekarang mencari panjang jari-jari alas topi. Kita panjang jari-jarinya, kita lihat dulu ini panjang busurnya kan 2 PR ya. Pada juring ya, pada selimut kerucut 2 VR. Sehingga kita bandingkan saja anak-anak. 2 VR kita bandingkan dengan 2 PS keliling keseluruhan. Panjang busur berbanding keliling lingkaran semuanya ya. Sama dengan tetap sudutnya kita bandingkan dengan sudut kesemuanya. Ya, sama seperti tadi. Kita coret 2V dengan 2V. Bis ya. Ini kita coret dengan 360, ini 1, ya di sini 3. Ya. Sehingga sekarang ini masih R per S ya. R per S sama dengan 1/3 gitu. Sehingga R per S-nya kita tahu 24 ya. Sin 24 sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan 24 dengan 3, ini ketemu 1, ini ketemu 8. Sehingga R kali 1, R, 8 kali 1, 8.
R per 8 super 1. Ya, sehingga akan menjadi, kali silang ya, R sama dengan 1/8 cm. Jadi jari-jari alasnya adalah 8 cm. Tuh, gampang kan? Nah, gampang sekali ya, anak. Ya. Berikutnya, soal yang kedua. Diketahui kerucut mempunyai alas dengan jari-jari lingkaran 5 cm, garis pelukis S 13 cm, dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan dari kerucut tersebut. Ayo kita selesaikan, anak. Yang pertama yang diketahui adalah, apa yang diketahui dari soal ini? Ini, lihat, jari-jari lingkaran 5 cm. Kita tulis saja, R-nya 5 cm. Ya, berikutnya apalagi nih ya, garis pelukis 13 cm. Kita tulis S13. Tingginya nih lagi, tingginya 12. Kita tulis tinggi 12. Nah, hitunglah luas permukaan dari kerucut tersebut. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Luas kerucut tadi gimana rumusnya? PR dikali kurung R ditambah S. Nah, kita buat P, kita ganti 3,14. R-nya jadi 5. Ya. Dalam kurung 5 ditambah 13 S-nya. Ya. Nah, sehingga sekarang 3,14 dikali 5 dikali, nah kita cari ini ya, 5 tambah 13, 18. Sehingga 3,14 kali 5 kali 18. Itu 282,6 cm. Gitu. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan ini betul ya. Nah, berikutnya, jadi luas permukaan kerucut tersebut, ya, luas permukaan kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Ya. Nah, demikian sampai berjumpa kembali pada video Bapak berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat untuk belajar.